Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan hasil presentasi dengan tema yaitu cara-cara belajar Al-Quran yang efektif. Sebelumnya, perkenalkan kami dari program studi teknik elektro. Nama saya Siti Anissa Nur Amalia dan teman-teman saya yaitu ada Rio Nur Salim yang akan memaparkan poin ketiga, Rifal Fauzi Rahman yang akan memaparkan poin kedua, Rizky Muhammad Kamal yang akan memaparkan poin pertama, dan Rizky Muhammad Syarif yang akan memaparkan poin keempat. Dan ini profil kami. Saya harap teman-teman sudah siap ya untuk membahas tema kali ini. Dan inilah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai menjelaskan apa itu tartil, yang kedua hadis yang berkaitan, yang ketiga cara cepat membaca Al-Quran, lalu cara membaca Al-Quran sendiri, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tartil menurut arti kata adalah perlahan-lahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuai hukum tajwid. Membacanya secara perlahan akan membantu seseorang untuk memahami dan mentadaburi maknanya. Maka kita bisa simpulkan bahwa tartil merupakan sebuah bentuk aturan dalam pembacaan Al-Quran yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Allah mewajibkan umat muslim untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Rasulullah sendiri melarang umatnya yang terlalu tergesa-gesa dalam menghatamkan Al-Quran yang tidak boleh kurang dari sepekan karena meninggalkan aturan tartil, sehingga tujuan pembacaan Al-Quran untuk mempelajari kandungan dan isinya menjadi sulit. Hadis-hadis yang berkaitan dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajran. Yang artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia berada bersama para malaikat yang terhormat. Dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya mendapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala dia dalam bertilawah, pahala yang kedua adalah pahala dalam dia menghadapi kesulitan dalam masalah tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-atrujah, aromanya yang wangi dan rasanya yang enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya, namun rasanya yang manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana, aromanya yang wangi, namun rasanya yang pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Hadis selanjutnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a li ashabihi. Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bentuk perintah yang bersifat mutlak atau secara langsung, sehingga membaca Al-Quran diperintahkan pada setiap waktu dan setiap kesempatan. Lebih ditekankan lagi pada bulan Ramadan. Pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pahala membaca Al-Quran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, datang memberi syafaat dengan seizin Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang rajin membacanya. Faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis tadi adalah dorongan dan motivasi untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, Allah jadikan Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa rajin membacanya dan mengamalkannya ketika di dunia. Hadis selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta bil Qur'ani
yaumal qiyamati wa ahlihi alladzi kanu ya'maluna bihi taqdumuhu suratul baqarati wal imrana tuhajja tuhajjani an sahibihima, yang artinya akan didatangkan Al-Quran pada hari kiamat kelak, dan orang yang rajin membacanya dan senantiasa rajin beramal dengannya, yang paling depan adalah surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Keduanya akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Mengapa surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran? Dijelaskan pada hadis Nabi, yakni bacalah oleh kalian dua bunga, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat, seakan-akan keduanya sebagai awan besar atau dua kelompok besar dari burung yang membela orang-orang yang senantiasa rajin membacanya dan mengamalkannya. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya mengambilnya adalah barokah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak akan mampu menghadapinya. Pada hadis ini, Rasulullah SAW memberitakan bahwa surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan membela orang-orang yang rajin membacanya. Namun, Rasulullah SAW mempersyaratkan dalam hadis ini dengan dua hal, yaitu membaca Al-Quran, jadi tidak membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, dan yang kedua adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang yang membaca Al-Quran ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya, tidak mengimaninya, dan juga tidak mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi hujah atau dalil yang membantah mereka. Dan tipe yang kedua adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengimani berita-berita dalam Al-Quran dan membenarkannya dan mengamalkan hukum-hukumnya, sehingga Al-Quran menjadi dalil atau hujah yang membela mereka. Cara cepat belajar membaca Al-Quran. Agar bisa cepat dalam belajar membaca Al-Quran, sekiranya ada 3 hal yang harus dikuasai. Yang pertama, yang paling utama yaitu adalah menghafal dan menguasai huruf Al-Quran. Untuk bisa menguasai sesuatu, tentunya kita perlu mengetahui dasarnya. Dalam membaca Al-Quran ini, yang menjadi dasarnya adalah huruf-huruf Al-Quran yang berjumlah 29 huruf, atau biasa disebut dengan huruf hijaiyah. Dengan menguasai huruf-huruf hijaiyah, sehingga pada saat kita membaca Al-Quran nantinya, kita dapat membaca hurufnya secara langsung, tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Nah, terkadang kita yang baru belajar Al-Quran, belum terbiasa dengan huruf-huruf Al-Quran, sehingga pada saat membaca huruf tersebut, biasanya huruf yang dibaca tertukar atau keliru, karena belum menguasai huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua adalah menguasai tanda baca Al-Quran. Jika sudah menguasai huruf-huruf Al-Quran, cara membaca Al-Quran selanjutnya adalah menguasai tanda bacanya. Tanda baca tersebut adalah fathah, domah, dan kasroh. Dengan begini, kita bisa tahu cara membaca Al-Quran dengan bunyinya. Yang ketiga adalah menguasai hukum tajwid. Cara membaca Al-Quran dengan cepat yang ketiga adalah menguasai hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Tentunya dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan betul hukum tajwid yang ada di dalam bacaan tersebut. Karena hukum tajwid ini berpengaruh pada arti dari bacaan yang kita baca, dan dapat mengubah arti dari bacaan yang kita baca adalah. Nah, 3 hal di atas dapat membantu kita dalam cepat belajar membaca Al-Quran. Tentunya bukan hanya dengan menguasainya saja, namun dengan mempraktekannya dalam membaca Al-Quran sehari-hari, sehingga kita dapat belajar Al-Quran dengan efektif. Cara membaca Al-Quran sendiri. Yang pertama adalah meluangkan waktu membaca Al-Quran. Jika kamu memang niat, kamu harus meluangkan waktu untuk belajar cara membaca Al-Quran meskipun sibuk. Kesungguhanmu gak akan mengkhianati hasil. Yang kedua, mempraktikkan cara membaca Al-Quran dengan konsisten. Agar kamu dapat menguasai cara membaca Al-Quran dengan benar, kamu perlu mempraktikkannya secara berkala, dari waktu ke waktu. Bagaimanapun cara membaca Al-Quranmu pun akan berubah menjadi lancar dan semakin pasif.
3. Mencari guru ngaji. Cara membaca Al-Quran yang benar adalah dengan memiliki seseorang yang ahli agar kamu gak keliru, yaitu dengan tartil dan tajwidnya. Mencari guru ngaji bisa menjadi solusi dalam membimbingmu menguasai cara membaca Al-Quran yang benar dengan sempurna. Kesimpulan yang kita dapat dari materi ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Maka dari itu, kita harus menghafal dan menguasai huruf Al-Quran, menguasai tanda baca Al-Quran, dan menguasai hukum tajwid untuk membaca Al-Quran. Kita bisa dengan bantuan orang tua, guru ngaji, ataupun belajar secara otodidak. Dan hal yang tak kalah penting, kita harus memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk mempelajari dan mencintai Al-Quran. Untuk itu, yuk teman-teman semua kita belajar dan perbaiki serta amalkan Al-Quran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.